Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Subhan TBS Official yang membahas terkait serba-serbi kehidupan. Hari ini guys, saya lihat ada artikel tentang daging kambing. Judulnya "Makan Daging Kambing Siapa Takut". Selama ini kalau terkait daging kambing kita terkesan untuk berhati-hati memakannya karena penyakit sekarang bermunculan bermacam-macam terkait kolesterol, darah tinggi. Oke guys, untuk lebih lanjutnya kita coba baca artikel ini guys. Judulnya "Makan Kambing Siapa Takut". Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Makanlah daging karena daging dapat membersihkan warna kulit, mengecilkan perut, dan memperindah tubuh." Selain berhaji, syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap dihidupkan umat Islam adalah berkurban saat Idul Adha. Kisahnya terdapat pada surah Asy-Syaffat 37 ayat 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Selepas salat Idul Adha hingga hari tasyrik terakhir sebelum matahari terbenam, hewan kurban disembelih. Dagingnya lalu dibagikan sesuai dengan syariat Islam. Namun belakangan ada fenomena menarik. Sebagian kalangan ada yang menolak makan daging kambing dengan alasan bahaya bagi kesehatan. Nah, itu guys yang saya bilang tadi guys. Sekarang ini kalau kita bilang daging kambing kita waspada karena ada yang seperti tadi kolesterol naik yang berefek ke jantung, ke hal-hal yang lain. Oke guys, kita lanjut. Sejatinya perintah berkorban diikuti dengan syarat-syarat yang ketat agar kurban itu sah. 3 di antaranya: pertama, berupa hewan ternak, unta, sapi, kambing, atau domba. Kedua, bebas aib yang membatalkan keabsahannya, seperti buta sebelah matanya, sakit yang tampak, pincang, terlalu kurus hingga tak bersumsum. Ketiga, harus musinah atau cukup umur. Atau bagi domba minimal jatsaah genap berumur setengah tahun. Baru 3 kriteria saja dapat diketahui betapa baiknya hewan kurban. Bagaimana jika seluruh kriteria dibedah? Batasan umur yang menjadi keharusan. Ulama menafsirkan musinah atau unta genap 5 tahun, sapi genap 2 tahun, dan kambing genap 1 tahun. Sementara jatsaah pada domba genap berumur setengah tahun. Daging itu istimewa karena ia makanan penduduk surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan." Surah At-Tur 52 ayat 22. Sementara dalam hadis sahih ya Al-Bukhari, Al-Muslim dan Muslim diriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah dihidangi daging, lalu bagian lengan daging itu diberikan kepada beliau. Beliau ternyata amat menyukainya. Kenyataannya secara umum daging memang memiliki banyak manfaat, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanlah daging karena daging dapat membersihkan warna kulit, mengecilkan perut, dan memperindah tubuh. Untuk mengecilkan perut, ini perut saya besar terlalu makan daging. Manfaat dan efek negatif spesifik setiap jenis daging memang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan oleh Ibnu Qayyim. Daging domba adalah panas tingkat kedua dan lembab tingkat pertama. Artinya klasifikasi daging ini kaya nutrisi. Jenis daging domba terbaik saat berumur 1 tahun. Menurut istilah di Inggris atau Kanada, daging disebut lamb dan oget.
di atas 1 tahun. Ibnu Qayyim menjelaskan daging domba muda bisa menghasilkan darah yang baik jika dicerna dengan baik. Daging jenis tersebut cocok untuk orang yang memiliki temperamen panas atau dingin dan beraktivitas olahraga di daerah dingin. Selain itu, bermanfaat untuk orang yang bermasalah dengan empedu hitam, ditambah menguatkan akal dan daya ingat. Iya. Pentingnya makan daging guys, agar tidak stunting. Namun daging domba tua yang kurus tidaklah bagus. Daging domba yang terbaik berwarna gelap dari hewan jantan, lebih ringan, lebih gurih dan lebih bermanfaat. Ya, dan daging guys. Daging domba yang dikebiri lebih baik dan bermanfaat. Oke guys, daging dan solusi darah tinggi. Ketika jenis daging itu, daging madu manisan adalah jenis makanan terbaik dari tahun. Sementara Az-Zahabi dalam Tibun Nabawi menguraikan limpa dagingnya jelek dan mikir sebagai terpadu, sedangkan hati yang paling bagus dimakan dengan cuka dan kasbara, ketumbar, lalu disantap dengan kondisi dingin bersama karaya. Pastak berkata, ambillah daging bagian depan, hindarilah kepala dan perut, karena keduanya sarang penyakit. Kepala dan perut hindari guys. Namun demikian perlu hindari makanan berlebihan. Oh iya, jelas lah, semua yang berlebihan itu kurang bagus guys. Hindarilah daging karena semua daging itu mengandung zat yang ganas seperti ganasnya hamar. Walau ya, itu guys terkait tadi makan daging kambing. Jadi pada intinya silakan makan daging kambing, yang penting jangan berlebihan, itu saja guys, jangan berlebihan karena semua yang berlebihan itu tidak baik guys. Oke guys, kita lanjut di konten-konten berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.